Kembali lagi di channel Jendela Semesta. Di pembahasan ini saya akan bercerita tentang kisah nyata hantu penunggu villa. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like video ini dan tekan tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan bagi kalian yang ingin membaca cerita aslinya, silakan kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Marilah kita mulai kisahnya, dan inilah kisah nyata. Dalam kisahnya, seorang wanita yang bernama Fani bersama 3 orang temannya pergi ke sebuah villa yang berada di kawasan Puncak Bogor untuk acara buku tahunan di sekolah. Rencananya, mereka berempat mau berfoto-foto dan dokumentasi buat akhir sekolah, karena waktu itu adalah saat-saat menjelang kelulusan sekolah mereka. Lalu mereka menyewa sebuah villa untuk menginap selama 3 hari. Sesampainya tiba di lokasi villa tersebut, muncullah seorang bapak-bapak misterius di sebuah gang yang sangat sempit. Dan si bapak itu pun bertanya mengenai villa yang mereka sewa. Lalu mereka pun menjelaskan bahwa mereka sudah menyewa villa yang posisinya paling ujung. Seketika itu, si bapak misterius itu pun memberitahu tentang villa yang mereka pilih tersebut, bahwa sebenarnya villa itu memang bagus, tapi kalau malam hari suasananya sangat sepi dan menyeramkan. Tapi mereka tidak memperdulikan kata-kata dari bapak itu, karena jika dilihat dari luar, villa itu bagus dan pemandangannya bikin betah. Kemudian, Fani bersama 3 orang temannya itu pun melanjutkan perjalanan untuk menuju villa tersebut. Ketika mereka tiba di villa yang mereka pilih tadi, barulah Fani merasakan aura-aura negatif dari tempat itu. Tapi Fani mencoba untuk berpikir positif. Setelah sampai di bangunan villanya, mereka berempat pun bertemu sama si penjaga villa. Lalu mereka minta izin untuk melihat-lihat villa dan sekelilingnya. Dan si penjaga villa pun mengizinkan, bahkan mengantar mereka untuk melihat-lihat sekeliling villa. Saat mau masuk, dari luar Fani melihat ada seorang anak perempuan yang duduk di jendela villa tersebut. Tapi Fani sama sekali tidak berpikir bahwa itu adalah makhluk halus. Bahkan Fani berpikir bahwa wanita itu adalah anak si penjaga villa. Ketika si penjaga villa mengantar mereka ke dalam dan membuka pintu villa, tiba-tiba Fani mencium bau parfum seperti parfum yang biasa dipakai sama Ustadz. Dan anehnya, hanya Fani dan teman ceweknya saja yang mencium bau parfum tersebut. Sedangkan 2 teman cowoknya tidak mencium bau apapun. Lalu ketika mereka masuk, Fani bertanya sama si penjaga villa tadi mengenai anak perempuan yang dia lihat di jendela. "Pak, apa Bapak punya anak perempuan?" tanya Fani. "Tidak, Neng, Bapak tidak punya anak perempuan." "Memangnya kenapa?" jawab si penjaga villa sambil bertanya kembali. Dan Fani pun mulai merasa aneh. Tapi Fani belum mau bilang bahwa sebenarnya tadi dia melihat perempuan yang duduk di jendela. Ketika mereka melihat kamar tidur di villa tersebut, kebetulan Fani berada di posisi yang paling belakang, dan di saat itu pula muncullah keanehan berikutnya. Fani mendengar ada suara yang memanggil namanya. Secara refleks, Fani pun menjawabnya dengan suara yang sangat keras. Ketiga teman Fani beserta penjaga villa itu pun kaget dan langsung bertanya sambil melihat muka Fani. "Kamu kenapa?" tanya mereka. Dan Fani menjelaskan bahwa tadi ada orang yang memanggil namanya. Lalu si penjaga villa mengingatkan, "Kamu jangan banyak bengong, Neng," tutur si penjaga villa. Dan Fani pun menenangkan hatinya dengan membaca istighfar beberapa kali.
Selanjutnya teman-teman Pani berkata bahwa tempat ini cocok buat acara tahunan mereka karena dilengkapi dengan kolam renang dan lapangan golf di belakang villa tersebut. Ditambah lagi dengan pemandangan-pemandangan yang sangat indah di sekelilingnya. Tapi lain dengan Pani, karena sebenarnya Pani merasakan beberapa keanehan-keanehan di villa itu. Tapi Pani tidak mau menceritakannya kepada teman-temannya karena Pani tidak mau merusak acara tahunan yang mereka buat. Di malam pertama mereka menginap, Pani tidak bisa tidur karena takut dan teringat pada keanehan-keanehan tadi. Di tengah malam, sekitar jam 1 malam, saat Pani mau ke kamar mandi, Pani dikagetkan dengan suara seperti ada orang yang memainkan gagang pintu dapur. Dan ada juga yang memainkan gantungan kunci kamar mandi. Dan lebih anehnya lagi, ada yang memainkan piano, padahal malam itu sangat sepi. Sesampainya tiba di depan pintu kamar mandi, Pani mendengar suara orang yang ngobrol di ruangan atas. Pani pun merasa tenang karena dia mengira itu adalah kedua teman cowoknya. Ketika Pani masuk ke kamar mandi, tiba-tiba air dari keran keluar dengan sendirinya dan lampu kamar mandi berkedip-kedip seperti di film horor. Tapi Pani tidak takut sama sekali karena Pani berpikir itu kerjaan teman cowoknya yang menjahili Pani. Dan Pani pun berteriak menegur teman cowoknya itu yang Pani kira mereka telah menakut-nakutinya. Tapi tidak ada yang menjawab sama teguran Pani. Setelah Pani keluar dari kamar mandi, ia pun langsung pergi ke ruangan atas dengan tujuan mau memarahi kedua teman cowok tadi. Sesampainya di ruangan atas, ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Lalu Pani pun menuju kamar kedua cowok itu. Dan ternyata dua teman cowoknya itu sudah tidur. Tapi karena kepalang marah, Pani pun menggedor-gedor pintu kamarnya sampai mereka terbangun. Setelah mereka bangun, terjadilah sebuah perdebatan kecil antara Pani sama kedua teman cowoknya itu. Dan Pani pun percaya bahwa bukan mereka yang melakukan semua itu. Dengan perasaan aneh bercampur dengan rasa takut, lalu Pani pun pergi dan kembali ke kamarnya. Saat Pani hampir sampai ke pintu kamar, tiba-tiba Pani melihat cewek yang duduk di jendela tadi sedang berdiri di lorong yang arah ke dapur. Karena penasaran, lalu Pani pun menghampirinya dan bertanya sama si cewek itu, "Apakah kamu anaknya penjaga villa?" tanya Pani. Tapi cewek itu tidak menjawab, dia hanya tersenyum lalu pergi ke dapur. Pani bertambah penasaran dan mengikuti cewek itu ke dapur. Sesampainya di dapur, betapa kagetnya Pani karena cewek itu menghilang dari hadapan Pani. Lalu Pani pun lari ketakutan masuk ke kamar dan langsung menutup badannya dengan selimut. Tanpa disadari, tak lama kemudian terdengarlah suara adzan dari kejauhan dan waktu menunjukkan 4:30 subuh. Pani pun merasa lega karena malam sudah berakhir berganti dengan pagi. Tapi siapa sangka ternyata gangguan dari makhluk itu belum selesai. Di saat Pani pergi ke kamar mandi mau ambil wudhu, terdengarlah di ruangan TV ada orang yang sedang memainkan remote. Lalu Pani samperin sambil manggil-manggil karena dia kira itu teman ceweknya yang sudah bangun duluan. Beberapa kali Pani memanggil namanya, tapi dia tidak merespon sama sekali. Lalu Pani mendekatinya dan menyuruh sholat dengan nada yang sangat tinggi. "Woi, sholat," bentak Pani. Dan ternyata orang yang Pani bentak tersebut bukan temannya, tapi dia adalah cewek yang semalam menghilang.
Betapa kaget dan takutnya Pani melihat cewek itu. Dengan khas mistisnya, berbaju putih polos, muka pucat, dan mulut yang sangat lebar. Lalu makhluk itu berdiri menghadap Pani dengan senyum yang sangat menakutkan, seakan-akan dia mau menerkam Pani. Saking takutnya sampai-sampai Pani teriak sambil nangis. Dan ketiga temannya pun terbangunkan dengan teriakan Pani. Lalu mereka menghampirinya. Ketika itu, Pani langsung tak sadarkan diri. Dan ketika Pani bangun, si penjaga villa sudah membawa seorang ustadz. Dan ketiga temannya pun terlihat sangat panik dan cemas. Lalu Pani membatalkan acara buku tahunan yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Pani berkata, tidak apa-apa, kita rugi sudah membayar villa. Yang penting kita jangan nginap lagi di sini. Dan ketiga temannya pun setuju karena mereka khawatir dengan keadaan Pani. Di saat mereka mau pulang, Pani melihat kembali hantu wanita itu di tempat pertama kali dia melihatnya, yaitu duduk di jendela villa. Tapi dengan muka yang biasa selayaknya manusia. Sesampainya di rumah, Pani tidak bisa tidur selama beberapa malam karena Pani masih diganggu sama hantu wanita tadi. Sehingga Pani sakit selama 1 minggu dan Pani pun merasa heran kenapa hanya dia yang melihat dan diganggu sama makhluk itu. Hingga akhirnya Pani meminta bantuan sama orang pintar. Dan katanya hantu wanita itu suka sama Pani dan dia mengikutinya sampai rumah. Dan akhir dari kisahnya, berkat bantuan dari orang pintar tadi, Pani pun sembuh dan terlepas dari gangguan hantu itu. Itulah kisah nyata tentang hantu penunggu villa. Jika kalian punya kisah menarik, silahkan ceritakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.